Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai SPLDP. Sebentar, saya share screen dulu. Oh ya, sebelumnya untuk absen akan saya ambil dari list partisipan saja ya. Oke, yang pertama SPLDP. Apa sih SPLDP itu? Nah, SPLDP itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel yang maksudnya adalah sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui. Nah, bentuk umum dari SPLDP ini AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R. Kalau dia persamaan kalau dia cuma AX tambah B sama dengan C itu merupakan persamaan dua variabel. Tapi ketika ada dua persamaan, itulah yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian AP itu merupakan koefisien dari X dan BQ itu merupakan koefisien dari Y, sementara C dan R itu merupakan konstanta. Nah, ada 4 cara untuk menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP ini. Yang pertama itu ada metode eliminasi, kemudian metode substitusi, kemudian metode campuran. Campuran itu gabungan dari metode eliminasi dan substitusi, kemudian yang terakhir ada metode grafik. Nah, yang pertama itu ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya, sehingga kita memperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Contohnya itu kita menentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 1 yang merupakan persamaan pertama, dan 3X ditambah Y sama dengan 5 itu merupakan persamaan kedua. Nah, cara mengerjakannya itu seperti ini. Misalnya kita mau mencari nilai si Y, berarti kita harus mengeliminasi si X. Nah, kita harus samakan apa ya namanya, koefisien dari si X ini. Kita kalikan dengan 3 yang di atas persamaan pertama, dan persamaan keduanya kita kalikan dengan 2, menghasilkan 6X ditambah 9Y sama dengan 3, dan 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan, dan dapatlah hasilnya Y sama dengan minus 1. Kemudian kita eliminasi lagi si Y untuk mendapatkan nilai X. Nah, karena Y-nya memiliki koefisien yang berbeda, kita kalikan yang di atas kita kali dengan 1, yang koefisiennya 1 kita kalikan dengan 3, sehingga koefisien Y sama-sama 3. Kemudian kita kurangkan dan dapatlah hasilnya X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tadi 2, minus 1. Ada catatannya, jika kita mengeliminasi variabel X, maka yang akan kita dapatkan adalah si variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika kita mengeliminasi si variabel Y, maka kita akan mendapatkan hasil dari variabel X. Selanjutnya ada metode substitusi. Nah, metode ini merupakan metode yang salah satu variabel dari persamaan tersebut disubstitusikan sebagai sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Contoh, kita mau mencari himpunan penyelesaian dari 3X ditambah 4Y sama dengan 11 yang merupakan persamaan 1, dan X ditambah 7Y sama dengan 15 yang merupakan persamaan kedua.
Nah, dari persamaan kedua, kita ubah X sama dengan 15 sama dengan 7Y. Si X-nya, si 7Y-nya kita pindah ke belakang. Kita sebutlah dia persamaan ketiga. Kemudian, kita substitusikan si X tadi dengan persamaan pertama. 3X, kita masukkan X-nya itu 15 dikurang 7Y, sehingga kita dapatkan hasil Y sama dengan 2. Kemudian karena Y sudah dapat 2, kita substitusikan ke persamaan ketiga tadi, X sama dengan 15 kurang 7Y, kita masukkan nilai Y-nya 2, sehingga dapatlah hasil X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,2. Nah, untuk metode campuran, itu merupakan campuran dari metode eliminasi dan substitusi. Bisa kita cari pertama dengan kita eliminasi dulu, kemudian salah satu variabel sudah mendapat nilai, kita langsung substitusikan saja. Nah, ini contohnya. Kemudian kita masuk ke metode grafik. Nah, metode grafik itu dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut, kemudian kita menentukan titik potongnya. Nah, titik potong tersebutlah yang merupakan himpunan penyelesaian dari soal persamaan linear dua variabel tersebut. Contohnya, kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1. Nah, di sini dia kita cari dulu titik potongnya. Jika kita mencari nilai X, maka kita umpamakan si Y sama dengan 0, sehingga dapat X-nya 5. Begitu juga kalau kita mencari nilai Y-nya, maka kita umpamakan X sama dengan 0, sehingga kita dapat Y-nya 5. Jadi titik potong yang pertama 5,0, 0,5, dan untuk yang X kurang Y sama dengan 1 itu didapat titik potong 1,0 dan 0, minus 1. Seperti ini jika digambarkan, ini dia, sehingga titik potongnya dapat kita gambarkan yang 0,5 dan 5,0, ini garisnya dia, 5 ke 5, dan ini yang 1,0 dan 0,1 ini garisnya, sehingga dapat titik potong 3,2. Jadi dari soal ini dan dari gambar grafik ini, himpunan penyelesaiannya dari titik potong kedua itu ya adalah 3,2. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Tidak ada, Bu. Oke, saya mau bagi kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Kita ada 7 orang. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Saya mau kelompok pertama itu Enda dengan Hasan, yang kedua Adi Uci, Indri dan Reni, serta kelompok ketiga Siti dan Stepan. Oke. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 5 menit. Kalian pas sudah memiliki kelompok dan silakan diskusikan melalui grup kalian masing-masing. Oke, waktu 5 menitnya sudah selesai. Ada dari kelompok mana yang ingin menjawab, yang ingin mempresentasikan ke depan? Kelompok 2, Bu. Oke, itu dengan siapa? Indri, Bu. Silakan Indri. Jadi hasilnya berapa, Indri?
Untuk hasil X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan -1, Bu. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya 2,1. Iya, Bu. -1, Bu. Oh ya, bagus. Terima kasih, Indri. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Sudah paham ya semuanya? Oke, saya mau satu orang menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa? Saya bisa, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini yaitu SPLDP merupakan suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y. Untuk AX tambah BY dan C. Untuk AX yang kedua ditambah BY tambah C. Dan yang terakhir itu cara menentukan HP dari SPLDP dengan metode substitusi, eliminasi substitusi atau campuran dan grafik, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Tadi siapa kamu namanya? Indri, Bu. Ya, terima kasih ya Indri. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dibaca-baca kembali bukunya. Dan untuk tugas saya akan kirimkan ke WA grup kita. Silakan dikerjakan dan akan dikumpul untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.